Halo, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah e-commerce bisnis. Tapi terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Agung Mercy Putra Kalalo. Saya dari kelas MJ301. Di tugas UAS dari mata kuliah e-commerce bisnis ini, saya mengambil ide bisnis dari bergerak di bidang clothing yang dimana bisnis ini saya beri nama dengan brand AMPK, yang dimana dari singkatan nama sendiri yaitu Agung Mercy Putra Kalalo. Oke, kita masuk yang pertama, introduction. Selamat datang di dunia AMPK di mana kesederhanaan menyatu harmonis dengan keanggunan, membentuk narasi yang dinamis dalam dunia fashion pria. AMPK bukan sekedar sebuah merek, ia adalah filosofi, sebuah bukti akan kekuatan gaya yang sederhana namun terkesan mewah. Di tengah gemerlapnya dunia mode yang dipenuhi oleh tren yang datang dan pergi, AMPK berdiri teguh sebagai penanda gaya yang abadi. Kami percaya bahwa keagungan sejati terletak pada hal-hal yang sederhana, pada detail-detail yang halus yang menggambarkan banyak cerita, dengan fokus yang teliti pada garis-garis bersih dan estetika minimalis. Pakaian-pakaian kami memancarkan kepercayaan diri yang tenang namun memikat perhatian. Produk kami ini dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi dan dijiwai oleh desain yang terpikirkan secara matang. Setiap pakaian memakai tanda tangan AMPK adalah bukti dari komitmen kami terhadap kualitas dan keunggulan. Baik itu sebuah setelan yang abadi untuk ruang rapat maupun seperangkat pakaian santai untuk malam yang menyenangkan. AMPK menawarkan koleksi yang dengan lembut bertransisi dari siang hingga malam dengan anggun. Bergabunglah dengan kami saat kami mendefinisikan batas-batas mode pria, satu potongan pakaian yang dirancang secara sempurna pada satu waktu. Rasakan esensi kesederhanaan, keagungan, dan demikian bersama AMPK. Market Analysis. Pasar bisnis clothing pria di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat. Menurut data statistika, nilai pasar fashion pria di Indonesia diprediksi mencapai 13, miliar di tahun 2003 kemarin. Angka ini menunjukkan potensi besar bagi pengusaha clothing pria untuk meraih keuntungan. Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan pasar clothing pria Indonesia. Yang pertama, meningkatnya pendapatan masyarakat. Kedua, perubahan gaya hidup. Ketiga, tumbuhnya e-commerce. Keempat, meningkatnya popularitas influencer. Nah, untuk target audiens sendiri, di sini kami ada tiga. Yang pertama tentunya ada sini university student yang dari umur 18 sampai 22 tahun. Yang kedua, first jobber, yaitu dari umur 23 sampai 26. Dan yang terakhir adalah young business dari umur 30 sampai 35 tahun. Nah, di sini competitive landscape. Di sini kami pakai analisa SWOT, yang dimana strength dari AMPK sendiri adalah style yang timeless, kualitas bahan nomor satu, komitmen dalam keberlanjutan. Yang dimana di sini kami memakai bahan yang bisa didaur ulang. Yang kedua dari segi opportunity, yaitu desain fashion simple, minimalis saat ini sangat digemari. Weakness, harganya sini premium, dan trade-nya sendiri berjamurnya kompetitor dan perang harga. Nah, apa sih yang menjadi selling point dari AMPK sendiri? Ya, kami beri tagline adalah sederhana, anggun, dinamis. Temukan esensi sejati gaya pria dengan AMPK. Nah, untuk strategi marketingnya seperti apa? Di sini kami buat ada 9 strategi. Yang pertama adalah increase brand awareness, yang dimana memulai dengan mengembangkan citra merek yang kuat dan konsisten melalui desain situs web, logo, dan konten visual. Yang kedua, optimisasi situs web. Pastikan situs web AMPK ini ramah penggunaan, responsif, dan mudah dinavigasi. Yang ketiga, pemasaran konten. Konten yang dimana buat konten yang menarik setiap hari, bermanfaat seperti panduan gaya, tips perawatan pakaian. Yang keempat yaitu sosial media, menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mempromosikan produk-produk AMPK, selain tentunya dari basis e-commerce yang sudah ada saat ini.
Yang keenam yaitu kolaborasi dengan endorsement. Kita di sini menjalin kerjasama dengan influencer dan selebriti yang relevan dengan target pasar AMPK untuk tentunya memperluas jangkauan merek dan kepercayaan pelanggan potensial. Yang ketujuh, promo harga. Ini yang penting nih. Mengimplementasikan program loyalis pelanggan yang memberikan insentif kepada pelanggan untuk setiap pembelian yang mereka lakukan. Ini dapat berupa poin, reward, diskon khusus, atau akses awal ke penjualan tertentu. Yang ketujuh, program penghargaan pelanggan. Implementasikan program loyalitas pelanggan yang memberikan insentif kepada pelanggan setiap pembelian yang mereka lakukan. Kedelapan, minta ulasan dan testimoni dari pelanggan yang puas. Ini tentunya akan bisa berdampak positif buat brand. Yang kesembilan yaitu pantau dan evaluasi kerja, yaitu terus pantau dan evaluasi kerja kampanye pemasaran Anda melalui analisis data e-commerce seperti konversi, tingkat klik, nilai rata pemesanan, dan gunakan wawasan ini untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran secara berkelanjutan. Oke, demikian presentasi singkat dari saya untuk bisnis dari AMPK dan saya ucapkan banyak terima kasih.